Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan isi dari video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Rahman Maulana, yaitu sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan isi pembahasan tentang ketentuan administratif PBS atau perbankan syariah. Yaitu masuk pembahasan yang pertama, yaitu perizinan, yang kedua badan hukum dan anggaran, dan yang ketiga kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Baiklah, sekarang kita masuk pembahasan bagian pertama, yaitu perizinan. Kegiatan usaha dari bank adalah salah satu dari bentuk kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemegang otoritas perbankan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Memperoleh izin usaha sebagai bank syariah dengan memenuhi persyaratan dengan mencantumkan yang pertama, yaitu susunan organisasi dan kepengurusan. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, keahlian di bidang perbankan syariah. Dan yang kelima, yaitu kelayakan usaha. Selanjutnya, bank syariah yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib mencantumkan dengan jelas kata syariah pada penulisan nama banknya. Bank umum konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib mencantumkan dengan jelas frase unit usaha syariah. Kemudian, pada pasal 3 ayat 2 PBI nomor 6 17 PBI 2004 menegaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Indonesia. Pemberian izin dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, yaitu persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan persediaan BPRS. Tahapan kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS. Baiklah, sekarang kita masuk pembahasan kedua. Pembahasan kedua yaitu badan hukum dan anggaran dasar. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum yang artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah. Antara lain, yang pertama, UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur perekonomian negara dan prinsip demokrasi dan ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan yang keempat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang perbankan syariah. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketujuh, Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Dasar hukum perbankan syariah secara khusus yaitu yang pertama, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Kemudian bentuk badan hukum bank syariah atau BUS dan BPRS adalah perseroan terbatas. Ini berarti bank juga harus tunduk kepada hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, termasuk untuk memperoleh status badan hukum. Bank syariah sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga mempunyai anggaran dasar. Adapun anggaran dasar perseroan yang diatur pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang juga harus dipatuhi perbankan syariah secara keseluruhan karena berbadan hukum perseroan harus memuat sekurang-kurangnya yang pertama yaitu nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud, tujuan, dan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Dan yang keempat, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor. Yang kelima yaitu jumlah saham. Klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal setiap saham. Dan yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedelapan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Serta yang kesembilan yaitu tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Yang pertama, kepemilikan dan perubahan modal bank umum syariah. Pengaturan pendirian dari kepemilikan bank umum syariah dimuat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bank umum syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki. Yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan negara asing atau badan negara asing secara kementerian. Yang ketiga, pemerintah daerah. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 3 PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah telah mengatur ketentuan kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Ketentuan kepemilikan bank syariah yang dimuat dalam PBI tersebut mengatur kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi persyaratan integritas yang mencangkup: yang pertama, memiliki akhlak dan modal yang baik. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dan ketiga, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh. Adapun yang dimaksud dengan memiliki komitmen yang tinggi menurut penjelasan pasal ini antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan bank agar menjadi sehat, tangguh, dan berkembang. Yang kedua, yaitu kepemilikan dan perubahan modal BPR Syariah. Pemilik BPR Syariah adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Serta menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Selanjutnya, memiliki BPR Syariah yang memiliki integritas yang baik adalah pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR Syariah yang sehat. Ketentuan lain yang menentukan bagi PSP selain wajib memenuhi ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia, juga wajib menyampaikan surat pernyataan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan dan atau terjadinya pemegang saham. Pengendalian BPR Syariah wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian atau kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B Peraturan Bank Indonesia tersebut. Sekian atas penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.